ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعده. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan fikih zakat. Pada satu bulan yang lalu, pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan benda-benda yang harus dizakati, dan sebagian kita juga sudah menyampaikan nisab dan kadar yang harus dizakatkannya. Saya ingin menjelaskan ulang. Kemarin itu ada salah hitung ya. Ada salah hitung berkenaan dengan zakat profesi. Yang kemarin zakat profesi itu dinisbahkan pada zakat emas. Zakat emas dalam satu hitungan ada yang mengatakan 83 gram, ada yang 86 gram. Kalau kita ambil genapnya untuk memudahkan menghitungnya, sebut saja umpama 90 gram, sebut saja umpama kali 800 ya. Kita bulatkan aja biar gampang menghitungnya. Nanti kan tinggal hitung aja nanti lebih atau kurangnya. Nanti 9 kali 8 72. 72 berarti 72 juta ya. Ya, oke. Berarti 72 juta. 72 juta, kemudian zakatnya 2,5% dari 72 juta. Nah, bila zakat profesi itu, zakat penghasilan itu dinisbahkan kepada emas, berarti nisabnya itu 72, sekitar 70 juta. 70, kisaran 60 sampai 70 juta. 60. Sebab kita tadi ambil 90 ya. Kita ambil 90. Sebut saja umpama disederhanakan, sebab tidak bawa kalkulator. Kisaran 65 juta. 65 juta. Kemarin kita menghitung berapa ya? 600 ya. Terlalu tinggi kalau 600 juta penghasilan setahun ya nggak zakat kita. Nah, kecuali kalau direktur BUMN gitu ya, atau menteri gitu. Nggak segitu juga Pak. Sebab tetap saja standarnya adalah pangkat. Standarnya pangkat. Kalau sebagai PNS, tidak tahu kalau rektornya rektor swasta yang sudah maju. Berarti kisaran 65 juta. Kisaran 65 juta untuk penghasilan 1 tahun. Kalau 65 juta dalam 1 tahun berarti kisaran gajinya 55 jutaan per bulan. Kisaran 5 jutaan per bulan. Ya kan? Ya. Kisaran 5 jutaan per bulan. Ya. Ya. Pokoknya dari ya 5 jutaan itu berarti kan ada lebihnya, mungkin 5,5 juta sebut saja begitu, umpama 5,5 juta yang sudah memiliki gaji 5,5 juta per bulan, maka
sudah wajib untuk zakat kalau sudah sampai haul. Jadi haul itu dia sudah 1 tahun. Jadi hitungannya 1 tahun. Jadi kalau mulai bulan Januari berarti akhir Desember itu sudah harus wajib zakat. Jadi hitungannya 1 tahun zakat. Nah zakatnya tadi segitu. Jadi 2,5% dari gaji. 2,5% dari gaji. Dan gaji yang masuk kategori nisab itu lagi-lagi kisaran sekitar 5,5 juta per bulan. Gaji 5,5 juta. Oke. Itu yang minimal sebetulnya. Kemarin juga sudah kita sampaikan, bahkan ada yang menganalogikan zakat penghasilan itu, zakat profesi itu pada pertanian. Pertanian itu kisaran antara 5% sampai 10%, antara 5% dan 10%. Jadi tergantung. Jadi kalau sawahnya itu tidak menggunakan biaya untuk pengairannya, berarti 10%. Tapi kalau menggunakan biaya berarti 5%. Nah, itu memang enggak. Hanya pada prinsipnya menurut sebagian ulama bahwa zakat yang harus dikeluarkan itu adalah yang terbaik. Yang harus dikeluarkan itu terbaik. Mau 2,5 umpama mangga. Sebagian besar ulama memang menetapkan 2,5% minimal, tapi ada kemudian yang menganalogikan itu pada zakat pertanian bisa 5%, bisa 10%. Mungkin kalau udah 10% lebih bagus. Dengan logika begini, yang menganalogikan itu dengan zakat pertanian itu dengan logika bahwa saya kan tidak terlalu berat secara fisik untuk memperoleh gaji itu. Bila dibandingkan dengan petani yang harus berangkat pagi pulang sore, kepanasan dan kehujanan, dengan meluarkan tenaga fisik yang besar. Nah, logikanya begitu. Hanya dia bekerja juga perlu modal ya. Perlu modal. Paling tidak modal secara administratifnya adalah ijazah. Ijazah itu diperoleh melalui sekolah, dan sekolah butuh biaya. Gitu. Sekolah itu butuh biaya. Apalagi kalau mau masuk kerjanya juga harus ngamodal dewe. Sekarang orang masuk pabrik itu udah 10 jutaan masuk pabrik, antara 5 juta dan 10 juta. Sebab pada keponakan sekian bulan yang lalu itu mau masuk kerja pabrik, itu harus bayar 12 juta. 12 juta. Saya katakan luar biasa, lubang harma bagi personalia. Kita cari kerja karena tidak punya uang, tidak punya penghasilan. Tapi belum apa-apa sudah harus keluar uang gede. Oke, itu klarifikasi kemarin karena kita salah hitung. Kalau berkenaan dengan zakat binatang ternak sudah ya. Kita sampaikan sepintas, meskipun panjang juga sebetulnya. Binatang ternak yang mesti dizakatkan itu unta, kemarin itu unta, sapi, kerbau, kambing, domba,
kibas, yang sejenisnya. Yang wajib dizakatkan itu adalah minimal kambing. Yang paling kecil. Yang paling kecil itu kambing. Jadi tidak ada zakat ayam, tidak ada zakat itik, gitu kan? Tidak ada zakat marmot. Sebab paling kecil itu kambing atau domba. Nah, hanya kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan yang ternak ayam? Yang ternak itu adalah usaha. Ternak ayam, ternak itik, dalam jumlah yang banyak, dan dia menghasilkan uang yang banyak dari hasil ternaknya itu. Sebab itu untuk bisnis, untuk usaha. Nah, yang dizakatkannya bukan ayamnya, tapi hasil dia dari ternak ayam itu, hasil dia dari ternak bebek, gitu. Hasil dia dari ternak marmot, bukan marmotnya, gitu. Tapi itu masuk kategori zakat perniagaan namanya. Nah, unta kemarin sudah kita sampaikan, kalau tidak salah betul, minimal itu 5 ekor. Jadi kalau sudah memiliki 5 ekor unta, maka zakatnya seekor kambing betina. Jadi zakatnya bukan unta terlalu besar. Jadi 5 unta zakatkan 1 gitu. Itu terlalu besar. Jadi kalau sudah ada 5 unta itu wajib zakat, dan yang dikeluarkan zakatnya bukan unta atau bukan anak unta, tetapi kambing. Jika banyaknya 10 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing betina. Saya juga belum menemukan logikanya, sebab tidak ada penjelasan hadisnya logika kenapa kambing betina. Mungkin itu agar dia bisa berkembang. Jadi ketika dizakatkan, diberikan kepada fakir miskin, harapan dari zakat itu si fakir miskin itu ekonominya bisa berkembang, sebab dia bisa beranak pinak. Nah, kalau jalu kan tidak bisa berkembang biak, karenanya betina. Jadi mungkin bisa jadi logikanya kenapa kemudian yang harus dizakatkan itu kambing, dan kambingnya harus betina, sebab agar kambing yang dizakatkannya itu, yang dizakatinya itu bisa berkembang. Jadi berangkat dari prinsip dasar dan makna dari zakat itu, satu diantaranya adalah berkembang. Kemarin sudah kita sampaikan, makna dari zakat itu satu diantara maknanya adalah berkembang. Selain disuci, gitu kan, bersih, juga berkembang, bertumbuh dan berkembang, gitu. Nah, demikian juga sebetulnya kalau kita menganalogikan itu, kalau kambing saja memang ada logika binatang saja, logika yang harus dizakatkan itu betina agar dia bisa berkembang, maka memang untuk zakat uang itu mestinya juga uang yang dizakatkannya itu yang diberikan pada fakir miskin itu memang diharapkan dia akan bisa berkembang, tidak hanya sebatas untuk konsumsi. Nah, hanya tinggal nanti persoalannya bagaimana cara dan teknisnya agar uang yang diberikan pada fakir miskin dari uang zakat itu agar dia bisa berkembang, agar menjadi modal. Itu tidak hanya sekadar memenuhi untuk makan sehari-hari, tetapi dia bisa berkembang dengan harapan nanti ke depannya dia tidak lagi masuk pada asnaf mustahik, tetapi dia sudah meningkat derajatnya menjadi muzaki, gitu. Nah, lalu jadi tadi kalau 5 ekor 1 kambing betina, kalau 10 ekor berarti 2 kambing betina. Demikian seterusnya, setiap bertambah 5 ekor, bertambahlah pula zakatnya 1 ekor kambing betina. Nah, kapan zakat itu dikeluarkan dalam bentuk unta? Yaitu jika sudah memenuhi jumlah untanya 25 ekor.
Nah, kalau sudah 25 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur kisaran 1 sampai 2 tahun. Tidak terlalu signifikan sebetulnya ya bicara unta di Indonesia. Sebab kita tidak ada yang ternak unta. Ada juga kebun binatang itu buat hiasan. Nah, ini ternak unta tuh. Oke, kita tinggalkan aja itu untuk yang unta. Kurang relevan untuk konteks Indonesia. Lalu sapi, kita masuk sapi. Adapun sapi tidak wajib zakat sebelum cukup 30 ekor. Jadi minimal itu 30 ekor kalau sapi. Jadi kalau ada 29 berarti belum wajib. Tapi jangan disiasati terus-terusan 29 dengan dalih agar tidak kena zakat. Gitu. Anakan hiji bobanya dari 29 anakan gitu di hiji kita jual hiji kami anggar 28 itu disiasati namanya atau malicik gitu. Allah Maha tahu. manusia mungkin bisa dikibuli tetapi Allah tidak bisa dikibuli. Maka jika sudah cukup 30 ekor dalam keadaan digembalakan itu dan berlangsung selama 1 tahun, sama juga dengan unta tadi. Jadi ada istilah nisab, ada istilah haul. Jadi jumlah itu nisab. Nah, haul itu waktu. Haul itu sudah mencapai 1 tahun. Dikeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun. Ini bisa jantan, bisa betina kalau sapi. Jadi kalau sudah 30 ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor jantan atau betina umur 1 tahun. Itu kalau sapi. Dan tidak perlu ditambah dari tersebut hingga banyaknya mencapai 40 ekor. Jadi kalau 31, 32, 33 gitu kan, zakatnya tetap 1 ekor. Nah, kecuali kalau sudah mencapai 40 ekor. Jika telah cukup 40 ekor, maka dizakatkan seekor sapi betina berumur 2 tahun. Jadi tetap jumlahnya, tetapi usia. Nah, tadi kan umur 1 tahun. Gitu kan? Umur 1 tahun dari kisaran 30 sampai 39. Sapinya boleh jantan, boleh betina dengan usia 1 tahun. Tapi kalau sudah mencapai 40 ekor sapi, maka tetap yang disakatkannya itu 1 ekor sapi, tapi umurnya 2 tahun. Demikian juga seterusnya, tidak ada tambahan lain hingga banyaknya mencapai 60 ekor. Jadi kenaikannya 41, 42 sampai 59 masih tetap 1 ekor sapi dengan usia 2 tahun sampai mencapai 60 ekor. Jika sudah mencapai 60 ekor, maka zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun. Jadi kalau sudah mencapai 60, maka jumlahnya naik, tapi usia turun. Kalau 60 ekor berarti zakatnya 2 ekor anak sapi usia 1 tahun. Usia 1 tahun. Jika 70 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Rada susah yang ngapalkannya. Terus ngapalkan rumus gitu.
wana bacakeun we lah sugena aya nu nyangsa. Jika 80 ekor zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2 tahun. 80 ekor. Jika 90 ekor 3 ekor sapi umur 1 tahun. Jadi mulai dari 60 ekor itu yang 2 ekor sapi zakatnya itu. Kalau 70 sampai 79 itu 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Kemudian jika 80 ekor itu sudah 2 ekor sapi betina umur 2 tahun. Sedangkan jika 90 ekor naik menjadi 3 sapi umur 1 tahun. Bagaimana kalau umpama yang dinaikkan hanya umur 90 ekor lalu 1 ekor tapi umur 3 tahun? Tetap nggak boleh, sebab jumlahnya harus 3 yang dizakatkannya umur 1 tahun, jadi nggak bisa dijumlah umurnya hiji gitu tapi umurnya 3 tahun nggak bisa, sebab ini berkenaan dengan jumlah. Jika 100 ekor, 1 ekor sapi betina umur 2 tahun serta 2 ekor sapi umur 1 tahun. Jadi masih tetap 3 jumlahnya. Kalau 100 ekor jumlahnya tetap 3, tapi 1 usia umur 2 tahun, yang 2 1 tahun. Kalau sudah mencapai 100. Jika 110 zakatnya 2 ekor sapi betina 2 tahun dan 1 ekor betina 1 tahun. Nah ini jumlahnya tetap tapi usia yang naik 1, usia naik 1. Jika 120 ekor zakatnya 3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun. Nggak ada yang umur 2 tahun, tapi adanya 1 tahun. Maka boleh dikeluarkan, tapi jumlahnya nambah. Jadi 4, tadinya dari 3, tapi karena tidak ada yang umur 2 tahun, maka dikeluarkan boleh yang 1 tahun, tapi jumlahnya 4. Demikian seterusnya, jika banyaknya bertambah maka setiap 30 ekor, jadi lebih dari 120 ekor, maka kelipatannya nanti, maka setiap 30 ekor ialah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan setiap 40 ekor 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Informasi awal itu. Jadi kalau bapak-bapak jadi bandar sapi, nanti kalau mau zakat gampang tinggal tanya aja nanti ke Ustadz. Kemudian kambing, zakat kambing. Batasan minimal jumlah kambing yang sudah wajib zakat itu 40 ekor. 40 ekor. Jadi kalau tadi sapi minimalnya 30, sementara kambing itu 40 minimalnya, 40 ekor. Jika jumlahnya 40 sampai 120 ekor dan sudah cukup digembalakan selama 1 tahun, zakatnya seekor kambing betina. Seekor kambing betina kecilnya. Prinsipnya adalah Islam itu meringankan, gitu aja. Bahwa kewajiban harus dilaksanakan dia, tetapi memang prinsipnya adalah meringankan, bukan untuk memberatkan.
Lalu dari 200 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing betina. Oke, kita ulangi lagi, tadi lupa. 40 sampai 120 zakatnya 1. Kan? Zakatnya 1. Dari 121 sampai 200 zakatnya 2 ekor kambing betina. Dan dari 200 sampai 300 ekor 3 ekor kambing betina. Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Jadi kelipatannya kalau sudah lebih dari 300, kelipatannya 100. Sudah lebih ringan lagi. Itu untuk kambing. Umurnya 1 ekor kambing betina berumur 1 tahun. 1 tahun. Satu tahun itu kan sudah jadi syarat untuk itu ya, untuk kurban. Kepemilikan sapi maupun kambing itu mulai misalkan baru lahir atau beranak itu sudah dihitung atau belum, atau mulai masa hitungnya kapan? Ya, hitungannya tadi kan ini hitungan standar awalnya nisabnya itu kalau sudah mencapai jumlah tadi itu, kalau kambing itu sudah 40, kalau sapi 30. Oke. Jadi ketika dia lahir, lahir sampai jumlahnya 40 itu kalau kambing, dan kalau sapi sampai jumlah 30 berarti sudah harus wajib zakat. Ya. Jumlah. Jadi seperti zakat fitrah, anak yang baru lahir itu di akhir Ramadan itu wajib zakat, atau sebelum imam naik ke mimbar lalu kemudian ada yang melahirkan gitu, maka dia sudah terkena wajib zakat fitrah. Oke. Ada yang mau bertanya tentang ketentuan jumlah? Silakan, Pak Hendrik. Agak keras saya, ini penyakit lama torek. Enggak jelas, saya buka lah tanya. Ya. Tapi kalau dia memiliki usaha yang lain, apakah bisa dikembangkan jadi harus dibayar? Oke. Gajinya kurang dari 5 juta, gitu kan? Lebih sedikit dari 5 juta. Umpama tadi kalau patokannya umpama 5 juta minimal 5 juta setengah, ini gajinya 5 juta 400. Umpama. Sebetulnya secara hukum dia belum terkena kewajiban sebab dia belum sampai nisab secara hukum. Tapi kalau kemudian bertanya boleh tidak dizakatkan, lebih bagus gitu. Nah, sebab kalau ulama yang menganalogikan pada hasil pertanian, gitu kan, pada hasil pertanian terkadang tidak terlalu besar sebetulnya untuk pertanian itu. Kemarin itu kita menghitung kemarin itu kisaran berapa? 8 atau 9 kintal. Ya. Kalau umpama 8 kintal, 1 kintalnya 500 gabah, berarti kan hanya 4 juta.
Ya. 4 juta sudah wajib zakat. Gitu. Oke. Bahkan ada yang tidak mempersyaratkan. Tidak mempersyaratkan yang padi ya, model padi, gandum kemarin sudah kita sampaikan kemarin itu, bahkan tidak mempersyaratkan nisab, jumlah hasilnya. Pokoknya begitu dia panen wa atu haqqahu yauma hasadi, ketika dia panen berapa jumlahnya dikeluarkan zakat. Nah, kalau kemudian menganalogikan itu, maka sebetulnya bagus-bagus aja sih. Gitu kan. Bagus-bagus saja kalau kemudian belum mencapai nisab. Jadi kalau dianalogikan pada emas, lalu kemudian boleh tidak kita menzakatkan? Boleh, sangat boleh. Itu menjadi sebuah kebaikan sebagai wujud dari bersyukur atas nikmat dan anugerah dari Allah. Tanpa kalau kita tidak meniatkan untuk bayar zakat, ya kita menyisihkan untuk sedekah bulanan, gitu kan, dari gaji kita itu, wah itu mah bagus pisan. Sekarang syarat-syarat binatang yang tidak boleh atau karakteristik atau sifat-sifat binatangnya. Tentu saja secara umum binatang yang harus dizakatkannya itu adalah yang bagus. Jangan yang kurus, jangan yang cacat. Umpama lalu kemudian ketika mau mengeluarkan zakatnya lalu dipilih gitu, anu kuru, dagingan gitu, geus belekan, ulah, atau gitu, yang cacat gitu. Jangan, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Sebab ini berkenaan dengan kewajiban terhadap khaliq, kewajiban. Maka terhadap Allah maka harus yang terbaik. Dan itu juga dicontohkan Rasul. Jadi kalau dia kurban, kalau dia zakat itu ya dipilih yang terbaik. Jangan diambil buat zakat itu yang telah tua. Ya, yang sudah tua serengkot gitu ya. Hudang WHC. Atau jalan suku nari seseret gitu kemarin di sekolah. Buta sebelah dan hewan bibit. Nah, kalau yang bibit itu jangan dizakatkan. Kalau masih produktif, ya. Jangan yang bibitnya. Nah, ini menurut dalam suratnya Khalifah Abu Bakar. Sementara menurut Sufyan bin Abdullah As-Saqfi bahwa Umar radhiyallahu anhu melarang orang yang berzakat memilih yang dikebiri. Jadi tidak boleh yang dikebiri, lalu kemudian kambing perahan yang hendak melahirkan dan kambing bibit sama. Ya, kambing bibit sama dengan Abu Bakar, sementara Sayyidina Umar itu ada syarat tambahan, jangan yang dikebiri. Kalau yang betina, lalu kalau yang betina, kalau yang jantan, kalau yang betina apa ya istilah kampungnya itu, yang dia namun manusia memandul gitu ya, nggak bisa beranak. Majir, ya majir ya, majir gitu, yang tidak bisa beranak. Lalu yang sedang mengandung hamil, yang sedang mengandung, yang mau melahirkan itu jangan dizakatkan. Dan kemudian juga sama kambing bibit. Oke. Kemudian Abdullah bin Muawiyah
Al-Qadiri bahwa Rasulullah SAW bersabda, kita bacakan terjemahan dia biar cepat. Ada 3 perkara yang bila dilakukan seseorang berarti ia telah merasai sari keimanan, yaitu bila orang itu menyembah Allah sendirinya dan mengakui bahwa tiada Tuhan hanyalah Dia, dan mengeluarkan zakat hartanya hingga mendorong buat melakukan itu setiap tahun, dan ia tidak memberikan hewan yang tua. Itu jadi sama dengan Sayyidina Umar tadi dan Abu Bakar. Hewan yang tua, tidak pula yang sakit. Yang sakit nggak boleh, gitu. Yang sakit harus sehat dulu, bawa dulu ke dokter. Kalau mau itu yang dipilih, gitu kan. Yang mau dizakatkannya harus nunggu sehat dulu. Kemudian yang kecil dan yang kurus tidak subur, yang majir tadi itu, gitu. Tua yang tidak memungkinkan lagi dia berkembang biak, beranak, atau yang majir yang tidak bisa lagi melahirkan, berkembang biak. Nah, sebab tadi itu lagi logikanya, karena zakat itu harus berkembang. Jadi kalau memberi sesuatu yang tidak bisa berkembang, ya berarti nggak boleh. Nah, menyalahi prinsip dasar filosofi dari zakat. Oke. Tetapi dari pertengahan mana? Kurus tidak subur, tetapi dari pertengahan hartanya. Karena Allah tidaklah meminta agar kamu memberikan hartamu yang terbaik, tetapi tidak pula menyuruh yang terburuk. Oke. Ini dasar juga. Yang terbaik juga jangan, kemudian yang terburuk juga jangan. Jadi seperti kata PT Perak, yang sedang-sedang saja gitu, yang tengah-tengah saja gitu. Jadi kalau yang terbaik yang sangat kita sayangi gitu kan, gitu, yang sangat produktif model gitu dan menguntungkan, mungkin boleh tidak. Tetapi jangan juga ngasih yang jelek, gitu kan. Pokoknya yang sedang-sedang aja. Kita punya ukuran bahwa ini buruk tidak, tapi juga terlalu baik juga tidak, gitu. Dan dia masih produktif, memungkinkan dia untuk berkembang biak. Oke. Sebab sekali lagi juga dasarnya kenapa kemudian terbaik jangan? Sebab lagi-lagi juga agama itu syariatnya bukan untuk membebani dan menyusahkan. Gitu. Ya ulah umpama yang dikeluarkan yang terbaik, tapi kalau gering, ingat wae kan, yang kita zakatkan gitu. Enggak juga, Islam tidak bermaksud begitu, tidak bermaksud untuk menyiksa dan menyusahkan. Kan gitu. Tapi jangan juga wala tayammumul khabith. Jangan kamu memberikan sesuatu yang kamu sendiri udah enggak senang gitu. Ukuran buruknya itu. Oke, ya, hadirin, selesai karena memang sudah waktunya Isya. Mungkin kalian bertanya kisaran 2-3 menit. Mangga, kecuali kalau tidak ada. Oke, kalau tidak ada, waktu yang sudah selesai dan tidak terlalu banyak persoalan sebetulnya berkenaan zakat ini. Senajan kita jarang mempelajarinya, nah karena memang agak jarang-jarang kita melakukannya. Artinya bukan amalan harian itu, bukan amalan harian, tapi amalan tahunan. Oke, mudah-mudahan ini menambah khazanah pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang ini berdasarkan pada fikih, dan mudah-mudahan kita berharap semua menjadi muzaki. Ya, jangan kena kemudian ada beban, aduh kalau saya benghar udah ya beban zakat ulah gitu. Justru kudu ngadoa, kudu benghar, ini berusaha untuk benghar agar kita menjadi muzaki, bukan menjadi mustahid. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.